yang membuat gue sangat risau dengan kondisi Indonesia ini. Fakta nomor satu adalah ketika kemarin pembatalan PPN 12%. Fakta nomor dua itu adalah ketika pilot sitrek, ya kan, gue jelasin. PPN 12% itu nggak jadi itu bukan karena undang-undangnya dibatalin loh, tapi karena dia bikin turunan, ya, turunan peraturan Menteri Keuangan yang untuk ngakali undang-undang, ya. Nah, kemudian fakta kedua adalah Sritek itu lihat di postingan ini ya. Jadi dia ini ngakali aturan. Jadi Bea Cukai itu tahu ya bahwa dia melakukan ekspor ilegal atas pengetahuan Bea Cukai. Walaupun dengan tujuan yang baik, teman-teman. Yaitu supaya Sritek bisa jalan, karyawannya bisa bekerja gitu kan. Sama kan PPN itu kan dibatalkan itu kan dengan tujuan yang baik. Tapi kalau kita berbicara dalam konsep bernegara, artinya adalah apa? Hukum bisa dibelokkan untuk suatu tujuan. Bisa diatur, artinya udah ada undang-undangnya pun bisa diakal-akalin dengan tujuan baik itu yang baik, berarti bisa dibuat diatur dalam tujuan yang tidak baik. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya, ini kan menjadi lu yang berkuasa, lu bisa bikin aturan semau lu. Lagi ya, ini bukan masalah gua anak abah, gua nggak pro siapa Mulyono, udah nggak ada itu. Ini yang gua khawatirkan. Fakta yang membuat Oke, teman-teman ya, sudah bisa ditonton ya. Lu tinggal nontonnya ke Roy Sakti ini ya. Ada banyak sekali orang yang komentar luar biasa ya, pada sumpah serapah semua. fakta yang membuat Oke, jadi di negara Konoha Universe teman-teman ya, ada dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah no viral no justice. Kalau lu nggak bisa viral, jangan harap lu bisa justice ya, kecuali lu punya duit. Yang kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah, kan gitu. Nah, yang ketiga nih, yang dibikin oleh Pak Roy Sakti ini ya, bahwa di negara Konoha Universe, hukum itu nggak berlaku. Yang berlaku adalah keinginan dari penguasa. Kalau dia mau A, ya hukum tinggal diatur, gitu loh. Hukumnya di otak-atik atau direkayasa atau dicari jalur belakang supaya tetap sesuai keinginannya si penguasa, gitu ya. Gue kasih contoh di dunia perpajakan, teman-teman ya. Nota dinas. Teman-teman tahu apa itu nota dinas? Nota dinas adalah sebuah nota yang diterbitkan oleh seorang pejabat di DJP, contohnya ya DJP, yang berlaku untuk orang internal dia. Contohnya, pegawai pajak harus masuk jam sekian, absen jam sekian. Itu dibikin oleh pakai nota dinas, bisa. Contohnya, pegawai pajak kalau naik mobil mesti bensinnya bagaimana pengaturan bensinnya, contohnya itu nota dinas. Oke, itu nggak diatur di undang-undang. Tetapi nota dinas pajak berbeda, teman-teman ya. Nota dinas pajak bisa mengangkangi undang-undang, bisa melemahkan, bisa apa ya istilahnya ya, mengalahkan undang-undang. Gua kasih tahu, ada nota dinas. Nota dinas nomor 1 tahun 2024 tentang larangan merekam. Teman-teman ya, larangan merekam yang mana nota dinas ini diturunkan menjadi sebuah spanduk-spanduk di semua kantor pajak. Di semua kantor pajak dilarang merekam. Oke. Satu, ini melanggar Undang-Undang Dasar bahwa semua warga negara bebas kedudukannya di mata hukum dan kita bebas bersuara berpendapat, tetapi kita tidak boleh merekam. Kemudian, cilakanya bukan masalah larang merekam ya. Cilakanya adalah nota dinas ini mengatakan kalau orang melanggar nota dinas ini, melanggar perintah nota dinas ini, undang-undang nggak usah dibahas. Undang-undang nggak usah dilaksanakan. Luar biasa nggak, teman-teman ya? Jadi contohnya ini ya, perintah dari undang-undang adalah kalau pemeriksaan pajak itu harus dilaksanakan sampai ke tahap yang namanya pembahasan akhir. Pembahasan akhir adalah haknya wajib pajak dan kewajiban dari fiskus, kewajiban dari pejabat pajak untuk memberikan hak tersebut. Tetapi nota dinas mengatakan jika nota dinas ini dilanggar, maka tidak perlu dihadiri. Tidak perlu Anda melaksanakan pembahasan akhir. Tidak perlu. Loh, undang-undang bilang wajib. Nota dinas bilang tidak perlu. Nah, itu teman-teman ya. Sebuah nota dinas di negara Konoha bisa mengalahkan undang-undang. Apa itu undang-undang? Dia buang ke tong sampah. Oke. Yang kedua, di negara Konoha Universe, ya, sebuah pengumuman, PANG, bisa mengalahkan undang-undang.
Gua kasih contoh, teman-teman ya. Anda ingat pengumuman PPN 12% di bulan Desember waktu itu. Atau bulan November ya? Atau Oktober ya, lupa gue. Pengumumannya mengatakan bahwa PPN 11% itu berlaku untuk 3 jenis barang tertentu ya. Minyak curah atas nama minyak kita, kemudian apalagi ada 3 barang. Selain 3 barang ini, semuanya kena 12%. Termasuk apa? Universitas internasional yang tadinya bukan barang mewah, sekarang jadi barang mewah. Tadinya tidak kena 11%, sekarang jadi 12%. Oke? Kemudian selain sekolah internasional, apalagi ya? Gue lupa deh. Oke? Pengumuman ini tidak punya landasan hukum. Pengumuman ini melanggar hukum. Kemudian, tiba-tiba ada pengumuman baru. Ada pengumuman baru yang mengatakan PPN 12% itu berlaku buat semuanya. Tetapi diakali dengan 11/12 dan sebagainya. Pengumuman ini melanggar hukum. Pengumuman ini menganulir dong pengumuman yang dulu dong. Pengumuman yang dulu dibatalkan semuanya, tetapi tidak ada pembatalan. Pengumuman yang dulu yang salah itu, yang tadi gue bilang minyak curah kita dan sebagainya itu, salah, batal, tetapi tidak dibatalkan. Luar biasa teman-teman ya. Di negara Konoha Universe, pengumuman bisa melangkahi undang-undang, udah gitu salah, nggak perlu direvisi, dan bikin pengumuman baru yang bertolak belakang dengan pengumuman yang lama. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Yang ketiga, pertama nota dinas, yang kedua pengumuman, yang ketiga KT, keterangan tertulis. KT, keterangan tertulis, bisa melawan undang-undang, bisa mengalahkan undang-undang. Gua kasih contoh. Di salah satu KT dari Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa sanksi yang kemungkinan atau berpotensi terbit sehubungan dengan pelaksanaan Cortex tidak diberikan sanksi, tidak kena sanksi. Tidak ada undang-undang yang ngomong begitu. KT bisa melawan undang-undang, KT bisa mengalahkan undang-undang. Udah gitu, KT-nya nggak ada tanda tangannya, nggak ada tanda tangan pejabat. KT tidak ada tanda tangan pejabat dan isinya bisa melawan undang-undang, bisa mengalahkan undang-undang. Teman-teman, KT bisa melawan undang-undang, bisa mengalahkan undang-undang. Yang terakhir, CAP, keputusan Direktur Jenderal Pajak, bisa melawan undang-undang. Anda masih ingat teman-teman ya, CAP nomor 24 tahun 2024 yang sekarang sudah dihilangkan dari seluruh internet di jagat raya ini ya. CAP nomor 24 tahun 2024. Isinya adalah mengistimewakan PKP-PKP tertentu. Hanya 790 PKP yang istimewa dapat perlakuan tertentu. Ini tidak ada di undang-undang, tidak ada di PMK. Sebuah CAP, sebuah keputusan dari Dirjen bisa melawan undang-undang, bisa mengalahkan undang-undang. Yang terakhir ada CAP lagi satu ya. CAP 305 tahun 2024. Barang baru, binatang baru, sampai hari ini gue belum dapat CAP-nya, tetapi CAP itu sudah dipakai di pengadilan. Dan CAP itu bisa melawan undang-undang. Bagaimana CAP itu melawan undang-undang? Nanti kita bahas teman-teman. Setelah kita dapat CAP-nya. Kalau kita sudah dapat CAP-nya, kita akan bahas bagaimana CAP ini bisa melawan undang-undang, bisa mengalahkan undang-undang, bisa melangkahi undang-undang. Udah gitu dipakai lagi di pengadilan. Oke teman-teman ya, inilah negara Konoha Universe. Welcome to Konoha. Sampai jumpa.